Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sebelumnya kita sudah pernah membahas seberapa aman dari teknologi blockchain yang mendasari mata uang kripto ini. Di hari ini kita akan membahas apa saja jenis-jenis dari dompet digital yang bisa kita gunakan untuk menyimpan mata uang kripto kita. Simak episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum kita memulai, BPJS dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode-episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di setiap hari Kamis malamnya. Jadi di setiap weekend, Sobat Pintar bisa mendapatkan episode-episode terbarunya. Khusus untuk segmen mata uang kripto akan selalu saya upload di hari Senin dan Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa mendapatkan update yang terbaru dan tercepat di channel Duit Pintar. Langsung kita bahas apa saja jenis dari dompet digital yang bisa kita gunakan untuk menyimpan mata uang kripto kita. Untuk menyamakan persepsi terlebih dahulu, maka saya akan bagi menjadi dua jenis cara untuk berbelanja kripto atau membeli kripto. Cara pertama yang paling sering dilakukan adalah cara menyicil. Jadi setiap bulannya ataupun setiap minggunya atau bahkan setiap harinya mencicil dengan satu jumlah tertentu yang sudah ditentukan sejak awal. Misalnya ingin membeli mata uang kripto 1 juta setiap bulannya, atau 500.000 setiap minggunya, atau mungkin 50.000 per harinya. Ya tergantung masing-masing sih. Ada yang memang suka belinya setiap hari untuk memberikan harga yang lebih merata. Tapi mungkin ada yang mengatakan bahwa belinya sebulan sekali udah oke. Yang mana aja tetap oke sih, selama kita lakukan ini dengan penuh perencanaan dan penuh perhitungan. Kemudian metode kedua untuk membeli mata uang kripto adalah membelinya sekaligus dengan uang yang cukup besar dan tidak dilakukan penyicilan secara reguler. Yang saya lakukan sendiri adalah cara pertama dan dikombinasikan dengan cara yang kedua tadi. Jadi keduanya sebenarnya saya ada lakukan juga. Saya lakukannya sesimpel setiap bulannya saya alokasikan X dolar ataupun X rupiah. Kemudian setiap saya dapatkan bonus dari hasil kerja saya masukkan lagi untuk menambah jumlah kripto yang saya miliki. Namun dikarenakan kita ingin berinvestasi untuk jangka waktu yang cukup panjang, muncul satu pertanyaan. Bagaimana cara menyimpan mata uang kripto ini secara aman? Saya hari ini akan membagikan tips-tipsnya dan saya akan memberikan jenis-jenis dompet digital yang bisa kita gunakan untuk menyimpan mata uang kripto kita secara lebih aman. Secara lebih aman dalam artian saya juga nggak bisa kasih jaminan 100% bahwa ini adalah cara paling aman atau ini adalah cara yang aman dan tidak bisa diretas oleh orang lain. Yang namanya teknologi digital tetap sedikit banyak bisa diretas oleh orang lain. Pada umumnya, cara menyimpan mata uang kripto dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah disimpan di exchange atau disimpan di bursa mata uang kripto. Dan yang kedua adalah penyimpanan yang dilakukan secara pribadi. Saya sendiri melakukan dua-dua hal ini. Mari saya jelaskan satu persatu. Penyimpanan di bursa terlebih dahulu. Penyimpanan di bursa adalah penyimpanan yang paling populer terutama bagi yang baru pertama kali masuk di mata uang kripto. Dan menurut saya ini adalah hal yang wajar karena ini adalah cara yang paling mudah. Namun perlu diingat, cara yang paling mudah biasanya adalah cara yang paling tidak aman. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya nih kita punya mata uang kripto, kita simpan di bursanya. Maka ini analoginya persis dengan kita punya uang, kita titip di bank. Apabila ada suatu hal yang terjadi kepada bank ini, ada potensi bank tidak akan mengganti ruginya. Ingat kata kuncinya potensi. Artinya ada potensi memang bank nggak bayar, tapi ada juga potensi bank bayar. Kebetulan salah satu dari saudara saya pernah menabung di salah satu bank plat merah, kemudian bank tersebut diretas. Uangnya hilang, namun banknya nggak balikin uangnya. Ya nggak apa-apa lah, namanya saudara saya juga bukan siapa-siapa kan. Kemudian uang yang diretas juga tidak terlalu banyak pula. Ya kalau mungkin diretas hingga miliaran baru bisa di blow up ke media. Tapi kalau misalnya baru diretas beberapa juta, media juga agak gimana gitu kalau mau memberitakannya. Nggak bombastis, nggak viral gitu loh. Jadi artinya kalau kita titip di bursa, artinya 100% semuanya bergantung kepada bursa. Dan bisa dikatakan usaha kita untuk mengamankan mata uang kita ini cenderung sangat kecil. Cara kedua adalah dengan penyimpanan pribadi.
Penyimpanan pribadi ini analoginya adalah disimpan di dalam brankas di dalam rumah sendiri. Mungkin nanti ada yang berkomentar nih, Chris, saya nyimpen duit saya aja masih di bawah kasur. Boro-boro punya brankas. Yang saya maksud khusus untuk mata uang kripto ini adalah penyimpanan di dalam brankas dalam bentuk digital. Jadi bukan brankas yang fisik, tapi brankas digital. Saya akan coba bahas dengan cara yang sesederhana mungkin. Namun misalnya Sobat Pintar kalau ada yang tidak dimengerti, masukkan aja di kolom komentar. Penyimpanan dalam brankas digital ini adalah cara kita untuk mengamankan mata uang kripto kita dengan penguncian yang ganda pula, yang pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar belum pernah menyimak episode sebelumnya, Sobat Pintar ikuti dulu episode sebelumnya. Coba pahami dari teknologi yang ada, karena teknologi dari blockchain ini yang mana yang merupakan tulang punggung dari mata uang kripto ini menggunakan sistem kunci ganda. Yang mana kunci ganda ini bisa digunakan persis seperti yang namanya brankas. Maka kalau kita bercerita penyimpanan pribadi, kita akan bercerita tentang jenis dari dompet digital. Dompet digital kalau kita bagi sebenarnya juga ada dua jenis. Jenis pertama yaitu hot wallet, jenis kedua adalah cold wallet. Yang satu dompet panas, yang satu dompet dingin. Dompet panas ini pada dasarnya ya simpan di dalam exchange atau simpan di dalam bursa kripto. Atau jenis dompet panas yang kedua adalah memang disimpan di brankas pribadi, tapi kuncinya ini dibiarkan online atau dibiarkan dalam jaringan. Seperti misalnya kuncinya disimpan di Google Drive, simpan di Dropbox, atau simpan di layanan-layanan jenis lainnya. Ini ya sama aja. Ini namanya hot wallet. Jenis kedua yang tadi cold wallet ataupun dompet dingin ini, nah ini yang menurut saya yang harus dipelajari karena ini akan mengamankan mata uang kripto kita secara substansial. Artinya, kalau kita simpan di dompet dingin ini, uang kita ini tidak bisa dengan mudah diakses oleh para hacker ataupun para peretas. Mungkin juga nanti ada yang berkomentar, Chris, ini dompetnya kita simpan mungkin di handphone. Lalu gimana kalau handphone kita diretas? Maka kita gunakan yang namanya sistem keamanan, contohnya biometrik, yaitu sidik jari, pakai muka, dan sebagainya. Intinya untuk mengamankannya kita butuh usaha juga. Jangan hanya asal menyimpannya di dalam handphone tapi tidak ada pengamanannya. Mari saya jelaskan lebih detail mengenai cold wallet ini. Karena cold wallet sendiri jenisnya juga ada banyak. Salah satunya memang yang di handphone. Mari kita masuk lebih dalam mengenai cold wallet ini. Jadi sebutan cold wallet ini diberikan dikarenakan kunci dari dompet ini tidak berada dalam jaringan, tidak di dalam Google Drive, tidak dalam Dropbox, ataupun jenis layanan-layanan lainnya yang mungkin saja suatu saat bisa diakses oleh para peretas. Tujuannya adalah membuat kunci kita ini sejauh mungkin dari jaringan, atau dengan istilah yang lainnya adalah off-grid, yang mana artinya tidak berada pada jaringan. Dengan melakukan hal tersebut, maka risiko kita dari terkena peretasan akan jauh lebih kecil. Walaupun ada jenis peretasan lain yang namanya social engineering. Saya nggak akan bahas lebih jauh, Sobat Pintar boleh coba baca-baca mengenai social engineering. Dari tadi saya bahas cold wallet ini nyaman, cold wallet ini bagus, lalu jenis-jenisnya apa saja? Jenis-jenis cold wallet ini sebenarnya ada 3 jenis pada umumnya. Jenis yang pertama yang namanya software wallet. Sesuai namanya, dompet perangkat lunak. Mau Play Store, mau App Store, ataupun mau di Google Chrome kita juga ada. Contoh-contohnya seperti ada Blue Wallet, ada Samurai, ada MetaMask, dan sebagainya. Saya berikan link dari contoh-contoh yang tadi di kolom deskripsi. Jadi Sobat Pintar yang ingin mengunduhnya, silakan langsung klik dan akan langsung dibawa ke App Store ataupun Play Store. Kemudian untuk yang di komputer, biasanya saya pakai MetaMask ataupun saya pakai Exodus. Untuk Sobat Pintar yang masih ragu, Sobat Pintar bisa masuk ke komunitas di Telegram saya, yang mana linknya saya letak di kolom deskripsi juga. Cara mengamankannya akan saya bahas di episode berikutnya. Jadi setelah kita menggunakan cold wallet ini, salah satunya software wallet, maka nanti saya akan berikan beberapa cara yang bisa kita aplikasikan untuk mengamankan dompet digital kita. Cold wallet jenis yang kedua adalah hardware wallet. Sesuai namanya, dompet perangkat keras, yang artinya dompet ini ada fisiknya yang bisa kita pegang.
Salah satu merek yang paling terkenal adalah merek Ledger. Hardware wallet jenis ini sudah dipakai beberapa tahun yang lalu ketika Bitcoin sempat sangat populer kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Namun penggunaannya cenderung masih sangat minim sekali dikarenakan yang namanya hardware wallet ini harganya cenderung lumayan. Memang sih harganya sekitar 1 jutaan hingga 2 jutaan. Namun untuk beberapa yang baru memulai di mata uang kripto, ini kan bisa dikatakan cenderung mahal. Maka jarang sekali para pemula menggunakan jenis dompet yang ini. Kemudian jenis yang ketiga adalah paper wallet. Paper wallet dulunya cukup populer, namun belakangan dikarenakan banyak orang yang meragukan keamanan dari paper wallet ini, maka semakin jarang orang menggunakannya, akhirnya paper wallet juga punah. Paper wallet ada 2 jenis sebenarnya. Yang pertama adalah paper wallet yang dibuat sendiri. Yang kedua adalah paper wallet yang dibuat secara pabrikan. Nah, yang dibuat secara pabrikan ini bisa dibilang sudah punah dikarenakan yang tadi saya katakan. Orang-orang takut nih, aman nggak ya? Saya akan membahas lebih jauh mengenai private key di episode berikutnya. Karena episode ini akan jadi terlalu panjang kalau saya bahas lebih jauh mengenai private key ini. Karena ini bercerita soal keamanan dan bercerita soal bagaimana cara menyimpannya. Paper wallet dulunya itu diproduksi persis sekali dengan voucher telepon ataupun voucher game yang masih pakai koin gesek itu. Karena orang-orang pada ngerasa ini agak meragukan, maka paper wallet jenis itu ditinggalkan. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, saya simpulkan dengan cara yang sederhana. Jadi cara menyimpan mata uang kripto, jenis dompetnya ada 2, yaitu hot wallet dan cold wallet. Hot wallet sendiri adalah penyimpanan di exchange ataupun penyimpanan pribadi, tapi kuncinya diletak di dalam jaringan, di dalam layanan online, Dropbox, Google Drive, dan sebagainya. Kemudian cold wallet sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah software wallet. Software wallet sendiri ini ada di handphone, ada di komputer juga. Dan juga sebenarnya ada yang di website. Cuma yang di website ini sudah sangat jarang digunakan karena orang-orang pada takut nih websitenya sebenarnya ada nyimpen private key kita enggak gitu loh. Kemudian cold wallet jenis yang kedua adalah hardware wallet yang mana ada fisiknya. Yang jenis ketiga adalah paper wallet yang mana bisa kita buat sendiri atau kita beli yang sudah diproduksi. Namun yang diproduksi biasanya orang-orang jadi lebih ragu apakah aman atau enggak. Jadi akhirnya orang-orang mulai meninggalkan yang sudah diproduksi oleh pihak ketiga. Jadi itu saja singkat mengenai bagaimana cara kita menyimpan mata uang kripto kita di dompet digital. Semoga setelah episode hari ini, Sobat Pintar bisa menjadi lebih baik dalam mengamankan mata uang kriptonya. Ingat di episode berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengamankan dompet digital ini agar menjadi jauh lebih aman dan risiko diretas menjadi sangat minim sekali. Itu saja episode dari hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.